Ya, mohon maaf. Sampai berapa orang Bu Anissa? Ya Allah, ada anak Assalamualaikum kecilnya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Sampai jam berapa orang narasumbernya? Ada di sana. Ada 5. 5. Ada 5. Oh iya. Iya. Luar negeri 1 ya? Berapa orang? Iya, 1 Bapak. 5 dengan yang dari SILN. Ya. Oke, saya buka Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf atas keterlambatan dari waktu yang sudah dijadwalkan. Pada siang hari ini, sebelum memulai webinar pada siang hari ini, marilah kita bersama berdoa untuk kelancaran kegiatan pada siang hari ini. Waktu kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lagi video call sama pacar ya? Tidak. Lagi itu. Terima kasih atas kehadiran dari Duta Teknologi Papua Barat, Pak Andriko ya. Ya Ibu. Sama. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, selamat datang pada webinar pada siang hari ini. Sebelum memulai untuk acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada Bapak Ibu, kami mohon untuk berduduk siap di posisi masing-masing. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah Programnya lagi bagi-bagi pena, bagi-bagi apa pesannya? Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeri yang kucinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk melangkah lanjut ke Pak Andriko.
Ya Ibu, mau ada pembukaan pertama? Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Duta Provinsi Teknologi Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Bapak Ibu Duta dari SLN, Bapak Ibu narasumber dari Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya dan SLN, kemudian Bapak Ibu guru hebat yang berada dan mengikuti kegiatan webinar di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua telah masuk ke dalam level 4, level berbagi dan berkolaborasi. Ini merupakan langkah awal Bapak Ibu untuk masuk ke dalam 5 besar dalam pemilihan duta teknologi nantinya. Kemudian Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk berbagi dan berkolaborasi, baik berbagi dan berkolaborasi. Jangan di saat ada pembatik ini saja Bapak Ibu berbagi dan berkolaborasi. Harus setiap saat, baik dalam komunitas belajar yang ada dalam sekolah, di antar sekolah dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengingatkan kembali, jangan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengupload tugasnya nanti. Tugas dari pembatik level 4 berbagi dan berkolaborasi, yaitu vlognya, yang isi dalam vlognya itu yaitu tentang inovasi pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan dengan menggunakan model pembelajaran apa, dengan berbantukan media apa yang telah Bapak Ibu buat mungkin di level 3 atau selain itu. Jadi di dalam vlog itu ada dokumentasi Bapak Ibu berbagi baik luring maupun daring sampai saat ini. Kemudian di dalam blognya Bapak Ibu juga menuliskan narasi-narasi dari inovasi pembelajaran apa yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah yang sudah diimplementasikan. Kemudian jangan lupa juga dokumentasinya, foto-foto atau video-video lainnya dalam blog untuk kegiatan berbagi dan berkolaborasi baik luring maupun daringnya. Selain itu jangan lupa besok ya Bapak Ibu terakhir untuk tugasnya diupload pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan Bapak Ibu sampai tergesa-gesa dalam mengupload tugasnya. Kemudian juga diingatkan kembali Bapak Ibu ada juga rencana aksi yang akan diupload nanti di tugas terakhir. Selain blog ya Bapak Ibu ada rencana aksinya juga akan di-upload di link tersebut begitu. Jadi Bapak Ibu rencana apa yang telah Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak Ibu melakukan kegiatan berbagi dan berkolaborasi ini. Jadi rencana aksi itu rencana apa saja yang Bapak Ibu lagi lakukan dalam kegiatan berbagi. Misalkan ini sudah termasuk aksi satunya. Jadi formatnya itu menyesuaikan sesuai dengan Bapak Ibu. Mungkin yang ada di Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, dan SLN, kemarin Riko sudah kasihkan contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu, ya, penguatannya, jadi Bapak Ibu tetap semangat, terus berbagi dan berkolaborasi. Mungkin di siang hari ini saya akan kegiatan webinar, Ibu semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Anissa, saya cukupkan sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Inovasi dulu, bagaimana supaya dia muncul? Tapi ini posisiin saja foto terus foto-foto ini. Bagaimana? Bu Anissa masih unmute Bu, masih unmute. Mikrofonnya masih ketutup Bu Anissa. Sudah. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adriko atas sambutannya. Langsung saja kita menuju pemateri pertama, Bapak Eksaris dari SLN Malaysia. Iya. Terima kasih Pak Eksaris. Selamat mengisi Pak Eksaris. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebelum mulai saya awali dengan pantun ya Bapak Ibu ya.
Berhembus angin dari Malaysia menuju ke selatan. Sambutlah salam dari saya, walau tidak berjabat tangan. Di Indonesia ada lautan, di Malaysia ada Terengganu. Marilah kita mulai pelatihan untuk mendapatkan ilmu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Duta Teknologi yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Andriko Pratama dan Bapak Ibu Duta yang hadir. Seterusnya kepada teman-teman seperjuangan sahabat teknologi dari Papua Barat dan Papua Barat Daya dan juga Sulawesi Barat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih telah bersedia hadir dan kalau sudah pakai gitu ini dia tidak bisa dikolasikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, izinkan kami Bapak Ibu memperkenalkan diri dulu sebentar sebelum kita presentasi. Nama saya Eksaris Januar, biasa dipanggil Pak Eksaris. Berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, perbantuan tugas PNS SILN ke luar negeri sampai 2025. Jadi Bapak Ibu, kebetulan kami di 2021 seleksi Sekolah Indonesia di luar negeri dan alhamdulillah lulus dan penempatannya di SILN Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Jadi kalau kita PNS itu ada masa perbantuan tugasnya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, itu sedikit perkenalan dari kami dan ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Kita mulai saja Bapak Ibu ya. Izinkan kami share presentasi Bapak Ibu. Sudah terlihatkah Bu Anissa? Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Iya, sudah Pak, sudah terlihat. Sudah, oke. Kami perbesar. Nah, Bapak Ibu, izinkan kami mempresentasikan atau menampilkan praktik baik kami Bapak Ibu. Jadi judulnya adalah penerapan model pembelajaran Eksaris berbasis aplikasi Lumi for Education pada media Pelindung, Plesir keliling dunia untuk meningkatkan literasi digital. Nah, kebetulan model pembelajarannya yang kami inovasikan Bapak Ibu itu sesuai dengan nama kami sendiri yaitu Eksaris. Eksaris itu adalah sintak Bapak Ibu dari explain, analyze, reflection, itu implementation, dan S itu adalah share Bapak Ibu ya. Tentunya ini bukanlah sebuah kesengajaan nama, tapi kami kembangkan sesuai dengan landasan filosofi dan landasan teoritis yang ada pada saat ini Bapak Ibu. Nah langsung saja Bapak Ibu ya, apa sih definisi era digital, kemudian apa dampaknya terhadap pendidikan, dan apa fokus presentasi kami pada siang hari ini. Nah definisi era digital itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, era digital itu adalah periode di mana sejarah teknologi digital dan internet menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam era ini informasi dapat mudah diakses, diproses, dan disebarluaskan melalui perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan tablet, Bapak Ibu. Era digital juga ditandai dengan adanya perubahan besar, baik itu kita dalam berkomunikasi, dalam bekerja, bahkan berinteraksi sosial. Nah, teknologi digital juga mengubah aspek kehidupan, termasuk di dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu ya, untuk saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu kami kutip dari Mukhlisin Riyadi, salah satu pakar, apa sih literasi digital itu sebenarnya Bapak Ibu? Nah, literasi digital itu adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi serta memahami menggunakan informasi dari berbagai sumber secara tepat, mengaksesnya, menganalisisnya, dan mengevaluasinya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sebelum kita sudah share gitu. Sekarang banyak sekali kita mendapatkan pesan-pesan hoax di baik itu di WhatsApp, di media sosial, terus kita share saja Bapak Ibu. Nah, tentunya kita butuh literasi digital dalam hal ini, di mana kemampuan menganalisis informasi dari dunia digital dan memberikannya kepada orang lain. Nah, penting bagi pendidik zaman sekarang untuk literasi digital ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih dampak dari literasi digital terhadap dunia pendidikan? Yang pertama, tentu akses informasi lebih mudah. Dengan internet, siswa dan guru dapat mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia, Bapak Ibu. Nah, informasi yang sulit dijangkau dapat diakses sekali dengan klik, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua itu pembelajaran online. Jadi di mana salah satu dampak dari teknologi digital itu adalah platform pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui, implementasi IKM itu ada sebuah platform yang sangat luar biasa, yaitu platform Merdeka Mengajar. Kami di Sekolah Indonesia Luar Negeri, Bapak Ibu, juga memanfaatkan yang namanya platform Merdeka Mengajar. Karena di SILN itu sendiri adalah sekolah pemerintah Indonesia yang berada di luar negeri.
Jadi kita di SN itu sama Bapak Ibu, kurikulumnya juga menggunakan kurikulum Merdeka, dan kami juga menggunakan platform Merdeka Mengajar. Dan tentunya ini sangat berguna sekali bagi kita seorang guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian dampak dari literasi digital berikutnya adalah interaktivitas dan kolaborasi Bapak Ibu. Nah, teknologi digital memungkinkan adanya pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Nah, seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini Bapak Ibu, di mana ada teman-teman yang dari Papua Barat Daya, ada dari Papua, dari Sulawesi Barat, dan bahkan saya sendiri di SDN Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, dalam waktu yang bersamaan, itu kita melakukan kolaborasi. Nah, tidak ada pas ruang dan waktu. Nah, itulah salah satu dampak dari teknologi digital. Kemudian personalisasi pembelajaran, alat-alat berbasis teknologi seperti aplikasi pendidikan ya Bu ya, menyesuaikan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa sih fokus presentasi saya pada hari ini? Apa yang akan saya diseminasikan Bapak Ibu, presentasi best practice, praktik baik aksi nyata saya. Yaitu model pembelajaran Exaris seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ada explain, A itu analyze, R itu adalah reflection, I itu integrate, and share, S. Nah, merupakan sebuah pendekatan inovatif yang dirancang untuk meningkatkan literasi digital siswa. Jadi saya mengembangkan sebuah model pembelajaran untuk meningkatkan literasi digital Bapak Ibu. Nah, salah satu praktik baik dalam penggunaan model ini adalah mengintegrasikannya dengan sebuah aplikasi yang namanya Lumi for Education pada media Pelingdu, Pelesir Keliling Dunia. Ini adalah salah satu mata pelajaran IPAS di kelas 6. Kebetulan kami diamanahkan untuk mengajar kelas 6 Bapak Ibu di sini dan pada mata pelajaran IPAS gitu. Nah, apa saja tahapan dari best practice aksi nyata Exaris ini? Yang pertama adalah explain, guru mulai menjelaskan topik tentang benua-benua, penjelasannya disampaikan dengan cara yang menarik, dengan Lumi for Education, tentunya juga dengan menggunakan video, gambar, dan peta interaktif. Nah, seperti apa sih peta interaktif itu Bapak Ibu? Nah, nanti saya akan share juga praktikan seperti apa peta interaktif yang berbasis Lumi for Education. Kemudian setelah explain, guru menganalisis Bapak Ibu bersama siswa. Analyze itu adalah analisis. Siswa diajak untuk menganalisis informasi yang ada di Lumi for Education itu. Seperti melakukan interaktif, letak-letak benua, negara yang ada di dalamnya, hewan yang apa saja yang ada di benua-benua itu. Jadi menganalisis mereka. Setelah mereka analisis, sintak berikutnya adalah refleks atau merefleksikan. Siswa merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan menuliskan, menggambar seperti peta-peta benua, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian integrate, siswa mengintegrasikan pengetahuan baru dengan benua-benua dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu penting yang namanya asesmen diagnostik atau sekarang istilahnya adalah asesmen awal Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelum kita mengajarkan tentang benua-benua di kelas 5 itu kita juga harus paham dulu nih siswa kita ini udah belajar peta Indonesia belum? Udah belajar skala belum? Udah belajar arti warna-warna belum di peta gitu. Sehingga guru baru bisa melanjutkan tentang benua ketika pembelajaran yang kemarin pengetahuan yang awal itu telah tuntas tentang peta Indonesia. Nah, jadi integrate ini bagaimana guru menjelaskan kepada siswa sehingga siswa tersebut terintegrasi pengetahuan baru yang akan mereka pelajari dengan pengetahuan yang sudah ada. Itu integrate. Kemudian yang kelima itu adalah share. Siswa berbagi hasil belajar mereka dengan teman-teman sekelasnya, gurunya, bahkan dengan orang tua mereka. Nah, bisa dilakukan melalui presentasi, pameran. Nah, seperti yang kami buat itu, benua-benua, mereka membuat peta, kemudian mereka share dan berikan umpan balik tuh pada mereka, sesama mereka Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa sih aplikasi Lumi for Education? Nah, aplikasi Lumi for Education ini adalah platform pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan kolaborasi dalam proses belajar mengajar. Nah, aplikasi ini memungkinkan guru untuk menciptakan konten interaktif Bapak Ibu, seperti kuis, interaktif, dan presentasi. Nah, Lumi for Education ini menggunakan teknologi X5P atau H5P yang merupakan alat pembuatan konten terbuka Bapak Ibu. Nah, kemudian apa dampak dari best practice aksi nyata kami? Nah, bagi guru, meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Nah, menginspirasi guru untuk mengadopsi praktik-praktik baik yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperkuat kompetensi kita sebagai seorang guru Bapak Ibu dengan menggunakan media teknologi digital. Nah, tentu akan meningkatkan kompetensi kita. Seperti yang kita ketahui ada 4 kompetensi, pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, tentunya ketika kita ada ilmu baru, mengintegrasikannya, tentunya kompetensi profesional kita sebagai seorang guru tentu diperkuat dan meningkat Bapak Ibu. Selanjutnya, membangun jejaring dan kolaborasi.
di mana membentuk jaringan antar guru-guru seperti yang kita lakukan sekarang, ada Bu Maaf, Anissa di Papua. Nah, sehingga nanti bisa menunjukkan pendidikan. Kemudian bagi siswa, tentunya ada peningkatan antusiasme dan keterlibatan, merasa lebih antusias, dan selanjutnya mereka lebih keterampilan berpikir kritis dan refleksi mereka. Nah, mengajarkan siswa itu berpikir bagaimana mereka itu merefleksikan apa yang sudah ada pada dirinya. Tentunya juga dampak bagi siswa kolaborasi dan komunikasi. Nah, pada tahap integrate dan share, siswa belajar untuk bekerja sama dalam kelompok. Maaf Pak, permisi Pak, mohon maaf. Ya, ya Bu. Di saya ini presentasinya tidak tampak di tempat saya Pak. Mungkin di Bapak Ibu yang lain tampak atau tidak ya? Di tempat yang lain tampak nggak Bu? Yang share screen sekarang Tanti Asmara, enggak tahu mungkin kepencet ini. Apa Bu yang sekarang? Tampilan share screen-nya Ibu Ti Asmara, kayaknya dia terpencet. Mungkin bisa share screen ulang Pak. Oh gitu. Yang Bapak Ibu yang Iya, lain gimana? coba. Yang lain kelihatan orangnya saja yang pengennya nggak kelihatan. Coba Ibu saya Tanti hentikan yang berbagi lagi. Ibu Tanti yang presenting. Oke, mungkin ada yang terpencet Bapak Ibu ya, mungkin sama yang lainnya. Baik, saya ini kan ya, ulangi lagi ya. Nah, oke. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu semuanya. Ini sudah terlihat? Sip, Bapak Ibu? oke, kelihatan. Ya, Oke. sudah Pak. Oke. Sudah kelihatan. Nah, jadi Iya, Bapak Pak. Ibu tadi tentang hasil ya atau dampak yang dihasilkan bagi siswa model pembelajaran Exaris berbasis aplikasi Lumi for Education, tentu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif dari peserta didik kita, kemudian kolaborasi dan komunikasi, kemudian menerapkan teknologi dengan bijak Bapak Ibu. Nah, kita juga di sini menjelaskan kepada siswa bagaimana mereka bijak menggunakan teknologi digital. Ini terjadi pada saat share. Ketika mereka nanti men-share produk-produk mereka, katakanlah itu di TikTok, di Instagram. Nah, kebetulan di sekolah kami sendiri, ketika kami tanya, siswa yang sudah ada Instagramnya itu dari 30 orang itu ada 27 itu sudah ada Bapak Ibu. Nah, mereka itu adalah generasi alfa yang sangat melek sekali dengan teknologi. Penting banget bagi kita sebagai guru untuk menjelaskan bagaimana etika di dalam menggunakan media sosial. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga bagi kita sebagai seorang guru, perlu juga mengajar sesuai dengan zamannya. Karena ada salah satu dari perkataan Ali bin Abi Thalib di agama saya Bapak Ibu ya, didiklah anak sesuai dengan zamanmu. Kan seperti itu Bapak Ibu, di mana zamannya siswa itu berbeda dengan zaman kita. Kita yang kalian tahun 80, bukan kita ya, mungkin saya Bapak Ibu ya. Jadi zaman saya itu Bapak Ibu tidak ada yang namanya handphone bermainnya. Mainnya itu main kayu atau segala macam gitu Bapak Ibu ya. Nah, mereka itu beda banget gitu dengan sekarang gitu. Jadi penting banget bagi kita sebagai seorang guru untuk mengajarkan tentang etika di dalam media sosial. Mungkin itu saja Bapak Ibu hasilnya, dan saya akan izin share seperti apa sih media atau aplikasi Lumi for Education ini Bapak Ibu. Sebentar, saya izin share screen media aplikasi Lumi for Education-nya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, sudah Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini bisa kita beri tombol masuk. Kemudian ini lagi loading. Kebetulan jaringannya mungkin agak ini Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah terlihat ya, saya perbesar. Sudah terlihat apa yang terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bu? Media Pelindo, iya. Iya Pak. Oh, iya. Media Pelindo. Nah, jadi ada media Pelindung, Pelesir Keliling Dunia. Kemudian di sini ada judul, di sebelah kiri atas ada tombol-tombol. Kemudian di sini juga ada petunjuk penggunaannya. Nah, di sini juga dibaca oleh siswa. Kemudian di sini ada juga tujuan pembelajaran. Kemudian ada pendahuluan Bapak Ibu. 12:30.
Nah, di sini ada 15. pendahuluan. Oh, Nah, Bapak. kemudian Bapak. ada uraian materi. Di sini ada peta interaktif, Bapak Ibu. Di sini Gila bisa Kak izin. kita klik misalnya benua Australia. Nah, kemudian ada yang Oh. interaktif Sisa melihat orang pada ya? apa saja di sini Oh. batas-batasnya. Kemudian ada juga games, Bapak Ibu. Di sini ada drag and drop. Ada misalnya benua Asia kita letakkan sebelah sini, Eropa di sebelah sini, Australia dan seterusnya, Bapak Ibu. Kemudian ada latihan asesmen dan ini adalah penilaiannya. Di dalam penilaian ini kita bisa melihat ada pilihan ganda. Kemudian di sini ada kelihatannya video interaktif, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada 5 titik. Halo teman-teman, yang ada bertemu lagi pertanyaannya di nanti. kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan Nah, misalnya ada di sebelah titik ini. lempeng yang menjadi dasar Nanti akan muncul pertanyaan di atas otomatis. laut dan membentuk benua dinamakan lempeng benua. Benua adalah daratan yang sangat luas di permukaan bumi. Nah, ada langsung pertanyaan. Jadi, Bapak Ibu dari sebuah video bisa kita 5 pertanyaan masing-masing jeda-jeda itu. Jadi bisa kita buat seperti itu. Nah, kemudian terakhir ini adalah info pengembang, informasi pembuat media. Kemudian referensinya penting kita cantumkan karena kita juga mengutip dari gambar-gambar yang ada di internet, juga dari buku. Dan yang paling penting ini adalah progresnya. Jadi salah satu kelebihan media atau aplikasi Univer Education ini terlihat di sini progresnya. Bapak Ibu semuanya berapa siswa, karena pengalaman kami ketika mereka udah melihat yang sebelah kirinya ini nih, mereka itu langsung ke game gitu tanpa melihat tujuan pembelajaran, tanpa melihat petunjuk penggunaan gitu. Nah, sehingga terlihat progresnya baru 8%. Jadi ketika mereka mengumpulkan, Pak, saya udah selesai. Wah, ternyata progresnya 78. Berarti ada nih langkah-langkah yang kamu lewati gitu. Dia ulang lagi, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja, Bapak Ibu, presentasi dari kami tentang aplikasi Lumi for Education. Dan itu saja, Bapak Ibu ya. Di sini kami bukan artinya menggurui Bapak Ibu, di sini kami juga artinya sama-sama kita ya Bapak Ibu, sama-sama belajar, belajar bersama-sama, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya, terima kasih Pak Iksaris atas presentasi yang luar biasa. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Saya sendiri kebetulan mohon izin untuk sharing ya Bapak Ibu. Share berbagi sebentar, berbagi layar. Ini Bu, yang di video ini. Sebentar Bapak Ibu. Sepertinya ada sedikit kendala. Ibu Resa Setia. Ibu Resa ada? Ada Ibu. Mungkin Ibu bisa presentasi lebih dulu, karena kebetulan saya ada kendala untuk presentasinya. Iya baik Ibu, sebentar saya persiapkan dulu. Iya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Resa Septian Aditya dulu Bapak Ibu. Ibu Resa Septian Aditya dari SD Negeri Impres Tanjung Ria. Kepada Ibu Resa kami persilakan.
sudah terlihat? Belum, Ibu. Oh ya, sebentar. Dalam proses. Hendaknya kita ini tidak usah ngajar, nah inilah banyak tuh kompor ketemu. Terus kalau kita dulu satu saja. Punya aku tadi ya. Apakah sudah terlihat? Belum ada, Bu. Oh, sebentar. Mungkin di next Belum, Bu. di Oh iya, sudah materi. kok dalam proses. Oh, sedang prosesnya. Sudah, Bu, Seperti sudah. ini. Siap, Ya. silakan. Nah, izin saya share screen seperti ini karena di tempat saya sedikit ada gangguan dalam internet dan saya off cam agar tidak tidak biar lebih lancar ya. Selama terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk membagi saya yang telah saya lakukan di sekolah saya di SD Negeri Intes Tanjung Ria dengan judul implementasi multimedia interaktif SPO di kelas 2 SD. Jadi dari SPO saja sudah terlihat kayak kira-kira ini materi apa, yaitu materi bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Jadi SPO itu adalah singkatan dari materi pokok yang saya gunakan. Kita sebelum masuk ke dalam paparan saya, mari kita merefleksi diri kita masing-masing bersama-sama dan dijawab di dalam hati. Bagaimana cara kita mengajar dalam bahasa Indonesia sekarang? Seperti apa ekspresi siswa kita dalam belajar bahasa Indonesia? Izin saya untuk memaparkan praktek baik saya dengan langkah start. Situasi yang saya hadapi. Tidak meratanya kemampuan membaca, menulis, kemampuan pemahaman pada bacaan, serta daya konsentrasi yang rendah pada siswa-siswi saya di kelas, khususnya kelas 2 yang saya mampu. Nah, kenapa saya bisa bilang tidak merata padahal posisi di kelas 2? Nah, hasil ini saya dapatkan dari saya melakukan hasil diagnostik di saat pertama kali saya mengapu mereka dengan menggunakan EGRA. Karena di kelas 2 seharusnya itu anak setidaknya sudah bisa membaca walaupun mengeja. Nyatanya saya masih menemukan siswa saya sejumlah orang belum mengenal huruf. Nah, tantangan yang saya temui, siswa masih memiliki rasa suka yang rendah pada buku bacaan. Hal ini saya lihat dari pemanfaatan siswa atau siswa-siswi saya pada pojok baca. Jadi di setiap kelas sekolah saya itu ada yang namanya pojok baca. Dan siswa-siswi ini yang di kelas yang saya ampu ini, mereka hanya beberapa saja yang menyukai pojok baca itu. Padahal buku-buku dan alat-alat untuk belajar secara interaktif seperti permainan edukatif itu ada, tapi daya tariknya masih kurang. Mereka lebih suka main di luar. Apalagi saat ini anak-anak di siswa saya, di sekolah saya itu banyak yang lebih tertarik pada permainan yang tepuk-tepuk yang kalau di tempat saya bilangnya bomba.
Saya tidak tahu di tempat yang lain itu berbeda pernamaan apa. Lalu siswa memiliki daya tarik pada permainan dan teknologi. Saya bisa mengatakan bagaimana tertarik pada permainan, karena kadang kalau anak sudah istirahat permainan, mereka bermain, mereka lupa waktu. Jadi harus diingatkan ini sudah bel gitu. Dan teknologi, karena saya lihatnya anak-anak ini kok kayaknya lebih hafal lagu-lagu yang di TikTok. Ternyata dari percakapan-percakapan yang saya lakukan kepada anak-anak, mereka kalau di rumah suka main TikTok juga. Nah, aksinya ya bukan ada buat media pembelajaran interaktif dengan base utamanya di Canva, karena kebetulan saya adalah guru yang kurang latar belakang dalam kesenian, dalam desain. Saya merasa Canva itu lebih mudah untuk saya gunakan, terus dibantu dengan Wordwall, Gemini, Audiomesh, dan Suno AI. Berikut ini adalah tugas pembatik ketiga pada level 3 yang dapat dilihat, diakses pada PMM. Dengan materi pokok, SPO, dan tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi subjek, predikat, objek dalam sebuah kalimat sederhana. Siswa dapat menyusun kalimat sederhana dengan pola SPO, subjek, predikat, objek. Nah, setelah saya mengimplementasikan multimedia interaktif saya melihat bahwa MPI yang saya gunakan pembelajarannya anak-anak merasa senang dan tidak terasa bahwa sudah waktu istirahat, sudah 2 jam pelajaran tidak terasa. Lalu dapat mempertahankan konsentrasi siswa lebih lama daripada tidak menggunakan MPI. Materi mudah diingat oleh siswa, serta di saat penutupan kegiatan saya melakukan kuis untuk melihat ketuntasan atau pencapaian pembelajaran hari itu. Nah, didapat bahwa 34 dari 43 siswa itu tuntas dalam indikator dapat membuat kalimat dengan benar, membedakan SPO dengan dalam kalimat. Nah, aplikasi-aplikasi yang saya gunakan ini tidak lepas dari kajian dan pendapat-pendapat yang beredar, di mana Canva itu yang tadi saya sudah ungkapkan atau paparkan bahwa sebuah aplikasi grafis online sangat mudah digunakan tanpa kita memiliki latar belakang desain profesional. Lalu Wordwall, sebuah platform online yang sangat berguna untuk membuat berbagai aktivitas pembelajaran interaktif. Lalu Gemini ini saya gunakan sebagai mencari inspirasi, di mana Gemini ini sebagai AI buatan atau salah satu produk dari Google yang dulunya namanya Brand. Lalu Audiomesh untuk membuat di mana MPI saya ada tentang sesi radio. Jadi ada persepsi yang saya gunakan dalam bentuk audio, yaitu sesi radio yang saya susun di Audiomesh. Lalu Suno AI, yaitu AI yang dapat menciptakan musik yang kita bisa custom sendiri, liriknya dan genrenya apa. Dan saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang dimana dari Canva, Wordwall, Gemini, Audiomesh, dan Suno itu aplikasi yang tidak perlu APK yang memberatkan laptop. Jadi dalam bentuk base-nya web. Ini implementasi saya di kelas. Izinkan saya untuk memaparkan sekilas. Kita berdoa masing-masing di tempat-tempatnya. Berdoa. Jadi SPO ini
diintegrasikan dalam tema menjaga kesehatan tubuh pada bab 2. Nah, ini akan saya susun di audiomes. Untuk pengisi suara, saya juga bekerja sama dengan kakak kelas mereka. Pada latihan itu dengan web karena keterbatasan alat yang langsung oleh siswa karena kita gunakan sama-sama dengan bantuan izin, apakah suaranya tadi terdengar? Terdengar, Bu. Oh iya, terima kasih. Oh, saya lewati. Sepertinya agak juga kepada teman sejawat saya, kebetulan ini Miss Irma sebagai guru mapel bahasa Inggris. Jadi saat posisi masih Miss masuk ke dalam kelas saya untuk lalu namanya media pembelajaran apapun itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya, sehingga saya meminta pendapat dari kepala kelas saya. Jadi saat sebelum diberikan tanggapan, saya memaparkan multimedia pembelajaran saya. Jadi diberi masukan, jadi sehingga suatu saat nanti saya mendapatkan kesempatan untuk membuat MPI lagi, saya dapat memenuhi kelemahan-kelemahan itu. Ya, baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Ibu Desa. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk Ibu Desa Septian Aditya. Baik Bapak Ibu, untuk pemateri selanjutnya yaitu saya sendiri. Maaf. Kemudian saya akan share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Ibu. Belum, Bu. Belum terlihat. Oh iya. Belum ya? Bu, minta teruskan ke Pak Dam ya, biar dia masuk ya. Ya. Sudahkah Bu, Bapak Ibu? Belum ya? Belum ada, Bu. Iya, belum ada. Masih belum, Bu? Oh
Dulu saya ulangi dulu. Mohon maaf karena jaringan kurang bagus di sini. Oh, ternyata nomor yang saya masukkan itu nomor saya. Berbagi. Sudah, Bu Bagu? Ya, Bu. Sudah tampak? Proses. Ya, Bu, sudah tampak. Oke. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengalaman saya dalam membuat pembelajaran dengan Genially dan Quizzes. Jadi kali ini berjudul Bubara Plus Gizi, membuat pembelajaran penuh atensi dan fokus dengan Genially dan Quizzes. Perkenalkan sebelumnya, saya Anissa Halimatus Satya, saya sahabat teknologi Papua Barat Daya. Saya bekerja di SMA Negeri 8 Raja Ampat. Latar belakang yang saya ambilkan pada pembelajaran, yang pertama adalah karakteristik siswa. Yang pertama, senang bermain game dan gadget. Yang kedua, gaya belajar yang berbeda. Yang ketiga, atensi belajar belum 100%. Ini berdasarkan kebiasaan atau pembelajaran yang sebelumnya. Atensi belajar mereka belum 100%, kemudian dilihat dari pembelajaran yang sebelumnya juga ternyata gaya belajarnya berbeda-beda, kemudian kalau ini karena kebiasaan saja, kesenang bermain game dan gadget, ini sesuai dengan karakteristik Gen Z ya, kalau sekarang atau Gen Alpha, yang suka dengan gadget. Kemudian yang kedua, fasilitas di sekolah, itu 80% siswa memiliki handphone dan ketersediaan internet pada pagi hari atau jam pelajaran pertama. Jadi internet itu tersedia pada malam hingga pagi hari sesuai jam PLN menyala gitu. Biasanya jam 6 sore menyala dan akan berakhir jam 6 pagi. Tapi kalau jaringan internet akan bertahan sampai sekitar jam setengah 10. Jadi untuk jam pelajaran pertama masih bisa menggunakan internet. Nah, untuk kita gunakan sebaik mungkin pada pembelajaran. Rencana aksi yang pertama membuat pembelajaran menyenangkan dengan gadget. Yang kedua, memfasilitasi siswa yang senang dengan LKPD manual. Yang ketiga, memilih model pembelajaran yang efektif. Dan keempat, membuat tes pemahaman materi yang efektif. Untuk itu, saya membuat model pembelajaran Learning Station. Learning Station sendiri merupakan pembelajaran di mana sekelompok kecil siswa bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau stasiun yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajarnya. Di sini saya membuat 3 stasiun, yaitu stasiun digital, stasiun manual. Kalau yang aslinya itu ada stasiun guru, tapi di sini saya modifikasi guru memantau kegiatan di 2 stasiun saja, stasiun digital dan stasiun manual. Nah, stasiun digital inilah yang saya gunakan MPI Genially. Persiapannya, yang pertama membuat MPI dengan Genially, membuat LKPD printout, dan membuat soal di Quizzes. Jadi pada pembelajaran model pembelajaran Learning Station ini, seperti biasa di awal ada persepsi dan sekilas materi, kemudian dibagi menjadi kelompok. Di sini saya memberikan kesempatan untuk siswa membuat kelompoknya sendiri untuk menyesuaikan gaya belajar yang mereka sukai. Kemudian menuju stasiun yang disukai. Jadi kan ada 2 stasiun tadi, stasiun digital dan stasiun manual. Jadi kayak satu kelas itu dibagi menjadi 2 bagian, yang sebelah kanan, duduk sebelah kanan, itu stasiun digital yang ingin lebih dulu menggunakan gadget atau handphone. Sebelah kiri itu adalah stasiun manual yang siapa-siapa yang ingin lebih dulu menggunakan LKPD. Seperti itu. Siswa yang sudah berkelompok tadi dalam kelompok kecil
menuju tempat yang mereka sukai. Apakah lebih suka dengan menggunakan gadget lebih dulu atau lebih suka menggunakan LKPD terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah dilakukan pembelajaran dalam satu stasiun itu selama waktu tertentu, nanti diadakan pergerakan antar stasiun. Nah, jadi dari stasiun pertama menuju stasiun kedua, yang dari stasiun kedua menuju stasiun pertama. Jadi siswa itu semuanya tetap merasakan rasanya belajar dengan menggunakan MPI Geniali dan juga merasakan belajar menggunakan LKPD yang manual. Kemudian yang keempat, stasiun guru fleksibel. Di sini guru memantau kegiatan siswa di setiap kelompok, baik itu ada siswa yang bertanya atau yang untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka, itu guru memantau kegiatan siswa. Yang kelima, tes pemahaman dengan kuisis. Setelah selesai kegiatan kelompok, siswa diberikan tes pemahaman dengan menggunakan kuisis untuk mengefektifkan waktu. Nah, ini contoh kegiatannya yang di kelas, persepsi dan penjelasan awal, kemudian scan barcode MPI. Jadi MPI-nya saya menggunakan Geniali. Kenapa Geniali? Karena di Geniali itu terdapat berbagai macam template, baik itu template presentasi maupun template untuk latihan, kuis, dan juga template untuk game juga ada. Dan semua template itu bisa dijadikan dalam satu link saja. Dalam satu link, sehingga siswanya cukup membuka satu link saja sudah menuju ke semuanya. Mau buka yang mana dulu ini, mau buka yang game dulu atau mau buka yang materi dulu atau kuis dulu, itu mereka bisa pilih gitu sesuai namanya MPI ya, media pembelajaran interaktif gitu. Kemudian ini contoh kegiatan siswa yang sedang membuka materi di MPI, mereka membaca materi di MPI. Ada yang sedang bermain game di MPI. Kebetulan di sini saya selipkan game ular tangga, kemudian mengerjakan latihan di MPI. Untuk game di MPI ini, walaupun ini permainan ular tangga, nanti di kotak-kotak tertentu itu ada lingkaran soal. Jadi mereka belajar sekaligus sambil bermain begitu. Kemudian ini untuk siswa yang sedang mengerjakan LKPD manual. Nah, hasil yang saya peroleh dari kegiatan tersebut adalah yang pertama, semua siswa terlibat aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran. Kemudian, siswa senang dapat memilih gaya belajar yang disukainya. Yang ketiga, kegiatan kolaborasi maksimal dalam kelompok kecil dan waktu pembelajaran efektif dengan stasiun yang berjalan beriringan. Yang terakhir, hasil kuisis menunjukkan pemahaman yang baik. Kemudian refleksi, penggunaan Geniali mempermudah pelaksanaan stasiun digital karena tadi dengan penggunaan MPI tadi yang lengkap sesuai dengan karakteristik dari MPI sendiri, memuat materi, latihan soal, begitu. Kemudian dengan pembelajaran yang sesuai gaya belajar siswa, atensi dalam belajar menjadi sangat, dan penggunaan kuisis permudah proses di akhir pelajaran dan mempersingkat waktu baik pelaksanaan maupun nilainya. Secara umum, atensi dan fokus peserta didik menjadi lebih baik dari pembelajaran yang sebelum-sebelumnya karena itu tadi mereka merasakan sesuatu yang lain yang berbeda dan sesuai dengan karakter mereka seperti itu. Demikian, dan untuk contoh MPI-nya ini coba saya share, semoga bisa. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum, Bu. Belum terlihat. Belum ya? Tapi sudah proses belum ya? Belum. Belum ada tanda-tanda.
dapat berbagi layar. Saya ulangi lagi. Belum ya? Maaf, jaringan ini berarti. Coba ditiup. Tiup. Ibu punya es di mana Kak tadi? Tidak bisa ini berarti ya Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan jaringan ini tidak mau. Tidak bisa. Ya sudah Bapak Ibu, mungkin seperti itu dulu saja. Semoga lain waktu ada kesempatan untuk ini apa namanya berbagi. Itu muncul Oh, tuh. bisa kah? Itu muncul Bu. Oh, pas baru mau ini tadi ya. Tadi mampir dulu ke Merauke Bu. Kelihatan kah Bapak Ibu? Kelihatan gambar orangnya. Oh, berarti gimana ya? Hilang lagi, hilang lagi. Hilang lagi. Saya coba sekali lagi. Kalau bisa berarti bisa, kalau gagal berarti memang tidak boleh presentasi. Tangkap dia. Kalau tidak bisa saya bagikan linknya saja ya Bapak Ibu di ini, di apa namanya, di kolom chat. Boleh, boleh, boleh. Karena sudah tidak bisa ini. Untuk mungkin Bapak Ibu bisa melihat-lihat begitu. Mungkin demikian Bapak Ibu, saya kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya presentasi dari narasumber yang keempat, yaitu Ibu Fitrayanti dari SD Negeri 003 Bala. Ibu Fitrayanti. Iya, terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andriko Pratama, Seluruh Duta Teknologi dari Provinsi Papua Barat Daya, yang telah menyempatkan waktunya untuk membersamai kami pada webinar di siang hari ini. Lalu juga terima kasih buat teman-teman sahabat teknologi yang hari ini sekiranya bersama-sama berkolaborasi dalam mewujudkan webinar kali ini. Nah, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Belum kelihatan. Belum terlihat? Sip, oke. Sudah proses Bu. Sip. Sampun, Ya. sudah Bu. Ya, makasih Pak. Nah, Oke. Oke. Nah, hari ini pada siang hari ini di kesempatan webinar kali ini saya akan mempresentasikan tentang Melaya. Nah, apa sih sebenarnya Melaya itu? Sebelum melanjutkan materi, pertama-tama nih, tak kenal maka sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Fitrayanti PD, seorang guru kelas di STN 003 Bala, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, selain sebagai seorang pendidik, saya juga aktif menulis di 2 blog yang saya kelola. Yang pertama di blog yang bermitra pendidikan di edukan.myid,
Lalu ada personal blog juga di sepupukupu.com. Nah, media sosial saya itu di Fitrah Alimuddin, namanya Fitrah Alimuddin. Next. Kita ke presentasinya nih. Apa itu Melaya? Mungkin ada yang bertanya-tanya nih pada saat melihat presentasi awal saya, Melaya, apa tuh? Nah, Melaya adalah bahasa daerah dari Kabupaten Mamasa, kabupaten saya berdomisili, kabupaten tempat saya mengajar. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, yaitu belajar. Nah, belajar ini adalah makanan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Tapi, apa sih belajar itu? Belajar sendiri mempunyai pengertian sebagai proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman atau latihan. Ini menurut pengertian dari para ahli, yaitu Bapak Saiful dan Aswan. Nah, Melaya dan akronimnya. Jadi, selain dari bahasa Mamasa tadi yang artinya belajar, Melaya ini juga merupakan sebuah akronim, Bapak Ibu. Akronim dari apa? M-nya adalah mendesain. Nah, La-nya adalah pengalaman belajar, adalah yang personal dengan pemanfaatan multi yang pemanfaatan. Nah, pengalaman belajar yang personal, apa sih sebenarnya itu? Nah, mungkin kita Bapak Ibu guru sudah tidak asing dengan diferensiasi, sudah hafal mati nih, sudah diterapkan, dan mungkin saya punya kapasitas untuk tapi cuma berbagi nih dan sedikit like sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Jadi kita yakin bahwa setiap anak itu spesial. Jangankan anak didik Bapak Ibu, kita pun juga punya keunikan. Kita sebagai personal, anak didik pun personal punya keunikannya masing-masing. Punya Tuhan, minat, dan karakteristiknya tersendiri. Keberagaman nilai yang akhirnya menjadi dasar dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tugas guru, tugas kita sebagai pendidik itu apa sih? Nah, kita sebagai fasilitator pembelajaran itu berusaha untuk mencari ide, menemukan atau menggunakan berbagai metode pengajaran yang dapat memenuhi kebutuhan individu, kebutuhan personal setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kebutuhan peserta didik itu apa sih? Dari tadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan personal, kebutuhan individu peserta didik. Nah, kebutuhannya yang mana? Kebutuhan ini meliputi keberagaman tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Kita sepakat Bapak Ibu bahwa anak didik itu punya tingkat pemahamannya yang berbeda. Ada yang di bawah rata-rata, ada yang rata-rata, dan ada yang melebihi ekspektasi. Seperti itu. Jadi juga ada yang namanya kita meliputi keberagaman profil belajar atau kesiapan belajarnya atau gaya belajarnya. Juga ada minat dan karakteristiknya peserta didik yang beragam. Seperti itu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, materi saya kan mendesain pengalaman belajar yang personal dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif. Tadi pemateri pertama, kedua, dan ketiga sudah sedikit membahas dan menampilkan multimedia pembelajaran interaktif yang beliau kreasikan di level yang beliau rancang. Nah ya, saya sedikit ingin berikan penjelasan apa sih sebenarnya multimedia pembelajaran itu dan kenapa kita butuh untuk menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, yang namanya multi Bapak Ibu. Multi itu banyak. Jadi, multimedia pembelajaran interaktif itu melibatkan berbagai unsur media. Banyak media seperti teks, bacaan, foto, audio, animasi, dan grafis. Tujuan dari penggunaan berbagai unsur media ini adalah untuk menarik perhatian siswa. Nah, perhatian siswa sudah tertarik nih, perhatian siswa sudah fokus. Nah, maka diharapkan multimedia pembelajaran interaktif tersebut dapat membangkitkan motivasi, minat, dan gairah belajar peserta didik. Jangankan anak-anak, ya kan, baru kitanya nih sebagai seorang dewasa juga pasti akan lebih senang dengan
belajar ataupun melihat sesuatu yang lebih beragam dibanding monoton misalnya cuma bacaan, cuma teks atau dan lain-lain seperti itu. Kita juga pasti lebih senang melihat, belajar dari sesuatu dengan banyak unsur media yang melibatkan banyak unsur media. Multimedia interaktif ini juga Bapak Ibu dapat belajar dengan kecepatan dan cara mereka sendiri. Seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya bahwa anak didik itu punya 3 tingkat pemahaman kecepatan belajar. Nah, dengan penggunaan MTI kita bisa merangkum tingkat pemahaman peserta didik itu dengan satu multimedia pembelajaran interaktif. Anak-anak bisa di ulang nih ulang misalnya ada anak-anak yang di bawah rata-rata dan perlu mengulang beberapa kali suatu materi, nah dia bisa ulang tuh dengan MTI tersebut. Dia bisa akses dimanapun, kapanpun tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan tempat di rumah. Dengan menggunakan gadget mereka juga mereka bisa mengakses materi tersebut, mengulang-ulang sampai mereka paham, tidak ada batasannya. Dan dengan cara tersendiri, maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kita tadi sudah sepakat bahwa anak didik itu punya cara belajar tersendiri. Misalnya, ada anak-anak yang lebih cepat paham jika mereka membaca. Jadi, mereka bisa memilih di MP tersebut kan ada beberapa pilihan, beragam pilihan cara belajar. Nah, kita bisa memilih. Misalnya yang suka membaca, bisa pilih materi dengan bacaan misalnya. Atau mereka yang suka menonton video, bisa memilih materi dengan tontonan video. Jadi di MP tersebut juga kita sematkan video pembelajaran. Atau mereka yang suka mendengarkan misalnya kita sisipkan podcast atau suara-suara yang bisa membantu mereka dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, lanjut. Bagaimana sih Bapak Ibu prinsip mendesain pengalaman belajar yang personal itu? Yang pertama dan yang paling utama tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Eksari, yaitu mengenali peserta didik. Jadi sangat penting nih. Ini adalah hal yang sangat penting, adalah mengenali peserta didik kita. Kita mengajar di kelas berapa atau kita mengajar apa, kita kenali persatu peserta didik kita secara personal. Nah, caranya bagaimana? Yaitu inilah pentingnya untuk melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah, untuk memahami profil belajar, minat, dan peserta. Jangan sampai nih kita mengajar peserta didik kita tapi kita sama tidak paham tentang mereka. Kita tidak paham tentang keunikan peserta didik yang kita miliki. Kita tidak paham tentang karakteristik dan minat peserta didik yang kita miliki seperti itu. Kita sekedar datang tanpa tahu. Bahkan mungkin ya jangan-jangan ya, tapi jangan sampai ada. Bahkan peserta didiknya saja namanya dia tidak kenali seperti itu. Tapi jangan sampai ada seperti itu. Bapak Ibu yaitu fleksibel. Jadi dalam mendesain pengalaman belajar yang personal ini kita harus ada fleksibelnya. Jadi dapat memberikan pilihan materi dan cara belajar yang beragam yang dapat menyesuaikan dengan kecepatan belajar setiap siswa. Nah, ini tadi sangat relevan dengan tujuan penggunaan media pembelajaran interaktif tadi Bapak Ibu. Jadi dengan prinsip fleksibel ini kita bisa memberikan pilihan cara belajar dan pilihan materi kepada peserta didik. Tidak sekedar teks dalam buku teks, tidak sekedar apa gitu. Jadi kita bisa memberikan pilihan kepada mereka, pilihan materi, pilihan cara belajar sesuai dengan yang mereka inginkan, yang mereka sukai dalam penggunaan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, yang kedua Bapak Ibu, pengajaran yang responsif. Nah, sehebat apapun kita sebagai seorang guru, saya yakin dan percaya bahwa kita punya kekurangan tersendiri. Tidak akan ada guru yang sempurna sama halnya dan tidak akan ada manusia yang sempurna sehebat apapun mereka, sehebat apapun kita. Nah, caranya, tapi kekurangan tersebut bukan menjadi alasan bahwa saya tidak mau nih, kita tidak menjadi alasan untuk tidak keluar dari zona nyaman seperti itu. Jadi kita list nih kekurangan kita, inilah pentingnya kita sebagai seorang pendidik untuk selalu senantiasa melakukan refleksi. Jadi ini kita tulis nih kekurangan kita dalam proses pembelajaran itu apa? Apakah bagaimana? Jika kita sudah fokus kepada peserta didik yang kita miliki, apakah kita sudah berpusat proses pembelajaran yang kita
lakukan di dalam kelas itu sudah berpusat kepada peserta didik. Nah, dengan sudah kita list seperti itu, pokoknya jangan ini kita seorang pendidik nggak mau keluar dari zona nyaman. Gitu datang dalam kelas terus anak-anak baca bukunya anak 10 kerjakan di halaman 10. Masih ada pendidik yang seperti itu di dalam kelas. Terus setelah anak-anak sibuk dengan tugasnya masing, gurunya keluyuran kemana. Seperti itu. Jangan sampai ada yang seperti itu ya, Babu. Nah, kalau sudah tahu kekurangannya, hal yang penting yang kita lakukan adalah merespon kekurangan kita tersebut tadi apa dan berusaha untuk mengubahnya, mengubah proses pembelajaran kita agar bisa menjadi pusat kepada peserta didik. Subjek pembelajaran kita bisa lebih berpusat kepada peserta didik kita. Nah, jadi kita sesuaikan proses pengajaran, proses pembelajaran kita di kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di kelas kita masing. Nah, ini adalah contoh multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu pegang HP sekarang mungkin bisa di barcode ini materinya. Nah, saya mengajar di kelas 5 SD Bapak Ibu. Jadi MPI, multi pembelajaran interaktif yang saya buat itu saya namakan Raja. Raja itu apa? Raja itu rantai dan jaring makanan. Ini ada di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Sosial IPAS kelas 5 fase C. Nah, seperti yang Bapak Eksaris tadi katakan, dalam MPI tersebut harus ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk penggunaan, tapi ini biasanya anak-anak sudah pasti sekali karena mereka terbiasa dengan bermain game. Lalu ada referensi materi, referensi video, referensi audio yang kita selipkan ke dalam multimedia pembelajaran yang kita buat, dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Lalu ada kreatornya, siapa sih pembuat multimedia pembelajaran itu. Nah, ini ada tombol start-nya, kita bisa pencet start dan akan hilang. Sorry Bapak Ibu, kembali. Nah, ini akan muncul di ada pilihannya. Pilihan materinya apa? Pilihan materinya ini akan ada 3, materi bacaan, video, dan juga podcast, dan juga ada permainannya semacam asesmen Bapak Ibu. Saya lanjut saja ya. Nah, ini adalah penerapan multimedia pembelajaran interaktif saya di kelas. Jadi seperti dia Bapak Ibu, kita membuat dengan dan melakukan pembukaan di kelas. Lalu ada menyampaikan tujuan pembelajaran. Aduh, sorry Bapak Ibu, dia kembali. Saya salah klik. Lalu ada menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus penyampaian materi awal. Ya, jangan salah fokus ya Bapak Ibu, di kelas saya itu belum masuk listrik, jadi masih pakai metode ini untuk presentasinya. Lalu ada pembagian kelompok. Kelompok ini saya bagi mereka dan juga berdasarkan tingkat pemahaman yang peserta didik. Nah, proses pembelajaran secara personal, saya memasukkan multimedia pembelajaran interaktif tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi anak barcode dari MP yang telah saya buat, lalu mereka belajar secara personal. Terserah mereka mau belajar dengan apa, mau membaca, ada teks bacaan di dalam MP tersebut, mau nonton video atau mau mendengarkan, terserah mereka, bebas memilih. Lalu ada pengerjaan kelompok, jadi untuk talk visual ini saya suruh untuk membuat Canva, sebuah poster di Canva. Lalu ada kelompok yang kinestetik, yaitu membuat role playing, membuat drama. Jadi seperti ini adalah presentasi kelompok.
hasil poster yang mereka buat. Nah, setelah presentasi kelompok, ini ada presentasi kelompok drama makan dan dimakan. Nah, setelah itu akan ada kesimpulan, refleksi akhir, dan juga penutup. Nah, tantangan solusi yang saya dapati Bapak Ibu selama penerapan ini, yang pertama yaitu teknologi. Jadi, saya peserta didik saya 18 orang, jadi untuk akses perangkat sendiri, saya menyuruh mereka membawa handphone mereka masing-masing. Di sekolah kami dilarang membawa handphone, tapi untuk proses pembelajaran itu mereka bisa membawa dengan catatan saat handphone tersebut tidak digunakan akan dikumpulkan ke wali kelasnya. Dalam hal ini saya sendiri. Ada sekitar 9 siswa, bukan 8 siswa yang mempunyai handphone, dan selebihnya yang tidak punya handphone itu saya fasilitasi dengan Chromebook Bapak Ibu. Kebetulan di sekolah saya itu mendapatkan bantuan Chromebook, jadi mereka bisa mengakses multimedia pembelajaran tersebut lewat Chromebook yang kami sediakan. Lalu yang kedua yaitu keterampilan guru. Jadi ini pentingnya saya sendiri Bapak Ibu masih perlu sekali untuk belajar terkait dengan pemanfaatan teknologi. Jadi seperti pemateri sebelumnya katakan bahwa anak didik kita itu saya SD, jadi mereka adalah generasi alfa yang memang bertumbuh dengan teknologi, yang memang tidak lekat dengan dunia teknologi gitu. Jadi saya pribadi sebagai seorang guru juga harus nih mengupgrade diri saya pribadi dalam hal keterampilan memanfaatkan teknologi. Nah, inilah pentingnya untuk kita selalu belajar dan belajar. Salah satu cara saya untuk mengupgrade keterampilan ini adalah dengan mengikuti bimbingan teknis pembatik, yaitu pembelajaran berbasis TIK. Lanjut Bapak Ibu. Nah, dampak dari penerapan tersebut, yang pertama itu hasil belajar. Dilihat Bapak Ibu dari diagram ini bahwa sebelum penerapan itu lebih dari setengahnya merah, tapi setelah penerapan berbalik jadi setelah lebih dari setengahnya itu biru. Nah, terjadi peningkatan sebanyak 55,6% dari hasil belajar sebelum penerapan praktik baik dan setelah penerapan praktik baik, yaitu dari 22,2% menjadi 77,8%. Selain hasil belajarnya Bapak Ibu, jadi peningkatan juga dari motivasi dan minat belajar peserta didik. Jadi ada sekitar 47% peserta didik yang sangat merasa mantap nih selama proses pembelajaran. Ada 35,3% merasa sangat bersemangat, dan selebihnya merasa guru saya masih perlu untuk mengulangi dan ini tidak masalah. Inilah salah satu manfaat menggunakan multimedia pembelajaran, karena anak didik bisa mengakses materi kapanpun mereka inginkan untuk diulangi. Seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, karena masih ada materi lagi selanjutnya setelah saya mau tutup dengan sebuah quote John Lubbock Bapak Ibu, bahwa yang penting bukanlah setiap anak itu harus diajari Bapak, tapi bagaimana mereka diberi keinginan untuk terus belajar. Dan percaya bahwa untuk bisa memberikan semangat belajar dan keinginan belajar untuk peserta didik, maka kita sebagai pendidiknya, sebagai gurunya juga harus punya keinginan dan semangat belajar yang sama. Terima kasih Ibu. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Ibu Fitrayanti. Baik, mari Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk Bu Fitrayanti secara online. Baik, untuk selanjutnya kita menuju narasumber yang terakhir, Ibu Novika Arangrani dari SD Impres Kulitarek. Ibu Novika. Ibu Novika. Apakah mungkin terkendala? Ibu Novika. Iya. Apa sudah kelihatan? Ya. Apa sudah kelihatan, Bu? Silahkan, Ibu. Belum, Bu? Saya screen ulang ya, Bu.
Sudah proses, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Novika Armangrani. Di sini saya akan membahas tentang implementasi. Minta maaf ya, ada sedikit kendala. Di sini saya akan membahas tentang implementasi model PBL dengan media papan HIPERE dan MPI. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang saya untuk mengambil topik ini? Dikarenakan oleh situasi yang pertama, pembelajaran di sekolah kami itu masih cenderung monoton, pembelajaran masih berpusat pada guru dan kurangnya interaksi dari siswa. Padahal sejatinya pembelajaran dengan kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Bukan lagi berpusat pada guru, tetapi harusnya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik itu sendiri. Nah, latar belakang yang kedua yaitu implementasi TIK dalam pembelajaran di sekolah kami itu masih minim. Seperti itu. Oleh karena itu, saya pun berinisiatif untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan juga ada pemanfaatan TIK di dalamnya, seperti itu. Sehingga pembelajaran itu lebih interaktif dan lebih menarik. Nah, walaupun saya sudah menyampaikan tentang situasi-situasi atau tentang latar belakang di sekolah kami, tentunya juga tantangan yang saya hadapi di sini adalah peserta didik itu belum terbiasa untuk menggunakan TIK di dalam pembelajaran. Jangankan terbiasa, menggunakan TIK saja itu masih jarang karena sebagian besar peserta didik kami itu belum memiliki gadget. Nah, tantangan yang kedua yang saya alami yaitu pengalaman saya sebagai guru itu masih minim, pengalamannya masih dibilang masih sangat kurang seperti itu. Nah, tetapi sebelum saya lanjut, meskipun pengalaman saya itu sebagai guru itu masih minim, hal itu tidak membatasi saya untuk terus berkarya dan bekerja untuk menciptakan pembelajaran inovatif. Karena saya percaya bahwa satu-satunya hal yang menghambat kita untuk bekerja dan berkarya itu hanyalah kemalasan belaka. Nah, oleh karena itu, pembelajaran itu masih berpusat dengan guru, saya ingin supaya pembelajaran ini berpusat pada peserta didik dan dapat juga melatih cara berpikir peserta didik agar lebih kritis lagi dalam belajar. Dan saya juga ingin pengimplementasian TIK dalam pembelajaran yang sifatnya kolaboratif. Seperti itu. Saya berpikir bahwa model PBL atau model pembelajaran berbasis masalah ini adalah model pembelajaran yang paling cocok untuk saya terapkan sehingga nantinya di dalam pembelajaran itu peserta didik bisa aktif, kemudian peserta didik juga bisa berpikir kritis, kemudian kolaboratif, dan saya pun juga akan mengimplementasikan TIK supaya pembelajaran itu lebih interaktif.
Nah, di sini saya akan menggunakan implementasi model PBL dan menggunakan media papan HIPERE dan MPI yang telah saya buat di level 3. Nah, karena seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa saya juga menyadari bahwa sudah ada niat baik bagaimana untuk mengembangkan inovasi di dalam pembelajaran. Tetapi saya juga tidak boleh tidak hanya seperti itu, tapi saya juga harus berpikir bahwa saya juga memiliki kelemahan. Oleh karena itu, pada tahap perencanaan ini, saya pun mencari inspirasi bagaimana pelaksanaan model PBL pada fitur asisten guru di PMM. Saya kemudian menuliskan prompt-nya sehingga muncullah inspirasi oleh fitur asisten guru di PMM. Tentunya inspirasi ini tentunya saya jadikan inspirasi, tidak saya copy paste, tetapi saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah saya. Selanjutnya, di tahap persiapan, seperti yang saya sudah sampaikan, saya akan menggunakan media papan HIPERE. Jadi pada tahap persiapan, ini saya membuat media papan HIPERE dan setiap kotaknya itu saya akan beri nomor dari nomor 1 sampai dengan 48. Nah, media ini saya kemudian menyebutnya dengan media papan HIPERE karena di setiap kotak itu saya menampilkan gambar HIPERE. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa HIPERE ini adalah salah satu makanan pokok masyarakat di Papua, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah saya membuat media papan HIPERE, tentunya saya membuat soal dulu, soal matematika di Word, yang selanjutnya saya unggah pada aplikasi Quizzes. Nah, soal matematika yang saya telah buat ini, saya akan menggunakan itu sebagai asesmen formatif atau asesmen awal, supaya saya dapat melihat kesiapan dari peserta didik saya. Nah, saya menggunakan Quizzes, di sini saya memilih menggunakan Quizzes paper mode, karena peserta didik saya itu masih sedikit yang memiliki gawai, tetapi saya tetap ingin supaya tetap ada pembelajaran di dalam kelas yang sifatnya kolaboratif. Oleh karena itu saya menggunakan Quizzes paper mode. Nah, Quizzes paper mode ini memungkinkan kita untuk ketika kita sudah pilih itu, nanti kita akan diarahkan untuk melakukan print out QR code, kartu QR code yang akan kita bagikan kepada peserta didik. Nah, di sini peserta didiknya itu maksimalnya itu 60. Nah, karena peserta didik di dalam kelas saya kurang dari 60, saya kemudian hanya print out kartu QR code ini sebanyak peserta didik saya di dalam kelas. Nah, selanjutnya pada tahap pelaksanaan di dalam kelas, saya pun melaksanakan asesmen awal menggunakan Quizzes mode kertas. Jadi saya mengarahkan anak didik saya untuk mengangkat jawaban QR code-nya agar bisa saya scan satu persatu. Saya pun kemudian melakukan scan satu persatu dari nomor 1 sampai dengan terhadap jawaban mereka. Saya pun menyampaikan jawaban dan peserta didik saya pun sangat bersemangat ketika jawaban mereka itu. Nah, selanjutnya dari hasil asesmen dari menggunakan Quizzes mode kertas ini, saya pun membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, saya memastikan untuk membagi peserta didik ini di dalam kelompok itu, saya memastikan bahwa setiap kelompok itu di dalamnya itu ada minimal 1 atau 2 peserta didik yang saya anggap sudah memiliki penguasaan yang cukup bagus dengan melihat hasil daripada asesmen Quizzes mode kertas yang telah saya lakukan di awal. Nah, saya pun menuliskan permasalahan yang akan dipecahkan oleh setiap kelompok, dan saya pun mendampingi peserta didik saya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini peserta didik saya akan secara bersama-sama di dalam kelompok untuk
memecahkan masalah yang telah saya bagikan. Saya memilih sebuah permasalahan yang kontekstual sehingga pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Nah, ketika saya sudah memberikan soal, saya pun tidak tinggal diam karena peserta didik saya juga belum terbiasa dengan model seperti ini, makanya saya mendampingi mereka dalam setiap kelompok itu. Saya berjalan ke kelompok-kelompok dan mendampingi mereka bagaimana supaya mereka dapat berpikir kritis sehingga mampu memecahkan masalah yang telah saya paparkan. Nah, sebagai contoh untuk permasalahan sendiri itu di situ saya mengatakan bahwa jika misalkan Raisya memiliki 4 hipere, sedangkan Raisya memiliki 16 keladi. Raisya dan Michelle akan membagikan hipere ini kepada teman-temannya, dan teman-teman dan setiap teman itu akan mendapatkan jumlah yang sama, berapa banyak orang yang bisa dibagikan hipere dan keladi. Nah, saya pun mengatakan kepada peserta didik saya bahwa papan hipere ini yang telah saya beri kotak-kotak, itu telah juga saya beri satu nomor mulai dari 1 sampai 48. Saya mengarahkan kepada mereka bahwa anggaplah itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 48 itu adalah teman yang bisa kalian bagikan. Kalian bagikan itu dan memastikan nanti setiap anak itu mendapatkan hipere dan juga mendapatkan keladi, dan setiap orang itu akan mendapatkan jumlah yang sama. Mereka pun berpikir, dan mereka pun di sini yang saya sudah tampilkan ini, mereka pun mendapatkan jawaban. Dari sini peserta didik itu, karena kalau biasanya kita mengajarkan FPB itu misalnya dengan konsep saja, ya anak akan cenderung untuk ia menghafal, oh ya seperti ini caranya. Tetapi melalui media papan hipere ini, saya rasa bahwa pembelajaran ini lebih efektif dan lebih bermakna karena peserta didik itu dapat membuktikan sendiri berapa banyak sih teman yang bisa dibagikan, dan mereka juga secara langsung dapat bisa melihat di sini berapa banyak hipere yang akan mereka dapatkan, berapa banyak keladi yang akan mereka dapatkan. Nah, sedangkan untuk permasalahan kedua yang saya paparkan itu tentang menanyakan kapan peristiwa untuk kedua kalinya. Di situ saya mengarahkan bahwa peserta didik itu ketika di situ saya mengatakan bahwa Green berolahraga 3 hari sekali, sedangkan Green 4 hari sekali. Nah, kalian akan memposisikan batu, karena di sini saya menggunakan batu, posisikan satu peran di dalam kelompok itu, kamu pegang batu, dan kamu akan meletakkan batu ini ke dalam kotak-kotak hipere ini. Kalau 3 berarti kamu kelipatannya begitu. Kelipatannya begitu pun juga dengan 4. Dan nanti kalau dikatakan bersama-sama bagaimana? Apakah itu sendiri atau berdua? Nah, mereka pun mengatakan bahwa kalau misalnya kejadian itu terulang dan mereka berolahraga bersama-sama, berarti mereka itu akan berada di dalam kotak media papan hipere yang sama begitu. Berarti ada 2 jumlah batu di dalam media hipere tersebut. Nah, selanjutnya setelah saya di dalam kelompok itu membagi peserta didik dalam kelompok dan memecahkan masalah, mereka pun saya arahkan untuk memperluas pengetahuan mereka dengan belajar secara mandiri dengan menggunakan MPI yang telah saya buat menggunakan Canva. Tentunya juga ketika mereka menggunakan MPI, tentunya tidak terlepas dari pendampingan saya. Nah, ini adalah tampilan MPI yang telah saya buat. Di sini saya juga menuliskan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa judul MPI ini adalah, setelah saya beri judul seperti ini, s.id MPI aku lapar. Jadi nanti di rumah anak-anak pun bisa menggunakan MPI tersebut. Nah, untuk menu-menu sendiri daripada MPI ini ada pendahuluan, kemudian ada materi, kemudian ada latihan lagi, kuis, referensi.
dan profil pengembang. Jadi di latihan ini peserta didik itu akan menjawab soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB, dan ketika mereka menjawab salah itu akan kembali lagi. Nah, setelah ada latihan juga ada kuisis. Jadi nanti di kuisis ini saya memanfaatkan platform word poll. Jadi ketika peserta didik menjawab dan benar, jawabannya akan muncul. Nah, setelah itu, setelah belajar dengan kelompok, kemudian belajar di dalam kelompok juga secara mandiri melalui MTI dengan pendampingan guru, saya pun melakukan asesmen dengan diferensiasi produk. Jadi peserta didik itu saya beri kebebasan untuk membuat contoh permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB, dan mereka akan kerjakan sesuai dengan cara yang paling mereka pahami. Boleh menggunakan cara yang telah saya sajikan di MPI, maupun juga dapat menggunakan media papan HIPERE yang telah saya bagikan. Media papan HIPERE dengan berbentukan batu. Nah, kita bisa melihat bersama ini ketika peserta didik saya sudah arahkan untuk mempelajari MPI, untuk memperluas pengetahuan, dan mereka juga masih ada yang membawa media papan HIPERE untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada pada MPI. Dan ini reaksi mereka ketika mereka sudah mendapatkan jawabannya. Nah, ini sendiri testimoni dari peserta didik saya. Dia mengatakan bahwa dia senang belajar MPI hari ini dengan media papan HIPERE. Nah, demikianlah presentasi dari saya pada sore hari ini. Izinkan saya menutup presentasi saya hari ini dengan sebuah pantun. Bapak Ibu bisa menyediakan cakepnya. Jalan ke Wamena, jangan lupa ke Pasir Putih. Mari sahabat guru semua, kita berbagi, semakin berbagi, ilmu semakin bertambah. Terima kasih. Mantap. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Novika. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan applause online untuk Guru Novika. Baik Bapak Ibu, hebat sekalian. Demikian pemaparan presentasi dari kelima narasumber kita. Nah, kemudian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Ya kan Bapak Ibu? Jawabannya cuma satu, Bu. Ibu Rosnauli Saragi. Ibu Rosnauli Saragi. Ibu Rosnauli, ada pertanyaan? Atau mungkin kepencet ya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Sementara kami sematkan link presentasinya di kolom chat. Sebentar. Link presentasinya ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Ini saya makan apa?
Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Betul ini tidak ada yang bertanya? Sudah cukup jelas? Kalau tidak ada, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Dari Pak Eksaris. Pak Eksaris? Halo Ibu. Pak Eksaris. Baik, closing statement dari saya. Saya mengutip sebuah kutipan dari Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, yang menyatakan bahwa jika engkau ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri-sendiri. Tetapi jika engkau berjalan ingin lebih jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Dan didiklah anak sesuai dengan zamanmu, karena anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu saja, terima kasih. Ibu unmute, Ibu. Bu Anissa unmute ini. Ibu Resa? Ya, selanjutnya Ibu Resa. Silakan Ibu Resa. Pembelajaran adalah sebuah perjalanan tanpa akhir. Jadi, mari kita terus belajar, berinovasi, dan menginspirasi satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Resa. Untuk selanjutnya Ibu Fitrayanti. Kami persilakan Ibu Fitrayanti. Ya, terima kasih Bu. Seperti yang tadi saya sampaikan pada saat presentasi saya, bahwa kita sebagai pendidik itu yang penting bukanlah bagaimana mengajari peserta didik kita, tapi mana kita memberikan keinginan yang besar untuk mereka agar mereka bisa terus belajar seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fitrayanti. Untuk selanjutnya Ibu Novika. Ibu Novika, kami persilakan berikan closing statement-nya. Ya, kalau dari saya sendiri, mari kita menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk terus menciptakan inovasi pembelajaran di dalam kelas. Jangan tunggu untuk menguasai, tetapi mari terus belajar dan mari terus menggunakan inovasi TIK itu di dalam pembelajaran kita. Mari kita memulai sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novika. Dan yang terakhir dari saya sendiri, saya mau memberikan 2 pantun saja sebagai closingan. Pergi ke hutan cari ulat sagu. Mampir sebentar ke kali biru. Bapak Ibu janganlah ragu, mari mencoba hal-hal yang baru. Satu lagi Bapak Ibu, ayo kita makan ikan, awas tulangnya jangan ditelan. Jika ada yang kurang berkenan, Bapak Ibu tolong maafkan. Demikian Bapak Ibu, webinar pada sore hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa memperbaiki diri dan semakin baik dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa kita. Baik, terima kasih. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, hebat. Izin live ya Bapak Ibu ya.